Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakilkan dari kelompok 6 yang terdiri atas Maria Kholidah NIM 1119041 dan saya sendiri Azifah Nadira NIM 1119060. Di sini saya akan membahas mengenai pemikiran politik Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu pemikiran politik Khawarij. Jadi dalam pemikiran politik Khawarij itu ada agenda besar kaum Khawarij adalah mengacaukan keutuhan negara Islam dan atas nama agama Islam. Cara berpikirnya dapat dilihat dalam surat yang ditulis Ali ibnu Abi Thalib, jelaskan kepada kami alasan apa yang menyebabkan kalian menghalalkan untuk memerangi kami dan membelot dari jamaah, mempersenjatai bekas hamba sahaya kalian dan menyerang orang-orang yang memenggal kepada mereka. Sesungguhnya perbuatan ini adalah kerugian yang sangat nyata. Selanjutnya adalah Al-Sharastan mengatakan Khawarij memiliki kelompok-kelompok terpenting. Yang pertama adalah Al-Muhakimah. Al-Muhakimah adalah orang-orang yang memiliki slogan tiada hukum yang benar kecuali yang ada di sisi Allah. Yang kedua adalah Al-Azariqah. Al-Azariqah ini golongan yang terbesar atau yang kuat, dan golongan ini tidak menggunakan term kafir tetapi menggunakan term musyrik. Nah, musyrik yang dimaksud di sini adalah golongan yang tidak sepakat dengan golongannya, termasuk agama Islam sendiri yang tidak ikut hijrah ke dalam lingkungannya. Kelompok selanjutnya adalah An-Najdiyah, Al-Baihasiyah, Al-Ajaridah, Al-Talibah, Al-Sufriyah, dan beberapa kelompok lainnya. Jadi dalam Khawarij memiliki kelompok-kelompok yang sangat banyak. Memasuki pembahasan yang selanjutnya adalah doktrin politik dan bid'ah Khawarij. Politik merupakan doktrin sentral Khawarij yang timbul sebagai reaksi terhadap keberadaan Muawiyah yang secara teoritis tidak pantas memimpin negara karena ia adalah seorang tulaqah atau bekas kaum musyrikin di Mekah yang dinyatakan bebas pada hari jatuhnya kota itu kepada kaum muslimin. Nah, mayoritas orang-orang yang terjebak dalam bid'ah Khawarij pada awalnya tidak menyadari bahwa pemikiran yang bercokol dalam benaknya adalah benih-benih bid'ah Khawarij. Sebagai contoh, sekarang ini muncul sebuah pemikiran bahwa dalam menjatuhkan vonis kafir terhadap seseorang, sekarang ini tidak dibutuhkan lagi proses penegakan hujjah. Memasuki pembahasan selanjutnya adalah pemikiran politik Syiah. Syiah pertama kali timbul setelah terjadinya perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang berakhir dengan diadakannya tahkim antara kedua belah pihak. Nah, Syiah menganggap bahwa jabatan kepala negara bukanlah hak tiap orang Islam, bukan juga hak tiap orang Quraisy. Bagi mereka, jabatan tersebut adalah hak monopoli Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Selanjutnya, Syiah juga mempunyai beberapa sekte, yang terkadang sekte yang satu dengan yang lainnya saling mengkafirkan. Ada beberapa sekte dalam Syiah, yakni Syiah Al-Zaidiyah, Syiah Isna Asyariyah, dan Syiah Gulat. Persoalan teologis yang terseret dalam aliran Syiah ini adalah jabatan khalifah yang menurut mereka Alilah yang paling berhak memangkunya sejak awal, bukan Abu Bakar, Umar, ataupun Utsman. Ketiga khalifah ini dapat dipersalahkan karena secara halus telah merampas hak-hak Ali. Pembahasan selanjutnya adalah pemikiran politik Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah berasal dari kata itazala yang berarti menyisihkan atau mengasingkan diri. Nah, kelompok Mu'tazilah ini pada awalnya merupakan gerakan atau sikap politik beberapa sahabat yang gerah terhadap kehidupan politik umat Islam pada masa pemerintahan Ali. Persoalan kaum Mu'tazilah bukan hanya mengasingkan diri dari majelis. Mereka memiliki pemahaman dan keyakinan yang asing dari pemahaman mayoritas umat Islam. Pendapat ini sepertinya mendekati kebenaran karena dari dulu sampai sekarang fatwa-fatwa kaum Mu'tazilah tampak aneh dan berbeda dari pahaman Nabi Muhammad SAW. Sekte-sekte Mu'tazilah dan tokoh-tokohnya. Yang pertama adalah Wasiliyah, pengikut Abu Huzifah Wasil bin Atta. Al-Hujailiyah, pengikut Abu Huzail Hamdan. An-Nazamiyah, pengikut Ibrahim bin Sayyar bin Hani An-Nazam. Khatibiyah wal Al-Hadisiyah, yaitu pengikut Ahmad bin Habib dan Al-Fal Al-Hadisi. Al-Bashiriyah, Al-Muammariyah, Al-Mardariyah, Al-Sumamiyah, Al-Hisyamiyah, dan sekte-sekte yang lainnya. Selanjutnya adalah pemikiran Mu'tazilah tentang konsep imamah.
Kelompok Mu'tazilah merupakan sebuah aliran teologi rasional. Akan tetapi, sesuai dengan situasi dan perkembangan saat itu, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah merambah ke lapangan siasah. Pemikiran politik Al-Qadhi Abdul Al-Jabbar dapat dipandang sebagai representasi sikap dan pandangan Mu'tazilah secara umum. Nah, Mu'tazilah memberikan argumen secara filosofis dan teologis. Dengan adanya negara, maka manusia dapat mengatur kehidupan sesuai dengan kebaikan dan kemaslahatan mereka. Selanjutnya adalah sesuai dengan pandangan tentang pertimbangan akal untuk membentuk pemerintahan. Abdul Jabbar menempatkan kepala negara. Kepala negara adalah orang yang didahulukan selangkah dan ditinggalkan seranting untuk mengurus kepentingan umat Islam. Nah, pemimpin kepala negara tidak memiliki sifat-sifat maksum sebagaimana pandangan Syiah. Karenanya, kalangan mana yang siapapun boleh menjadi kepala negara asalkan ia mampu untuk melaksanakannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mewakili kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.